Selamat datang teman-teman di video yang ini. Kita akan membahas sebuah soal terkait gerak melingkar yang saya harap bisa kamu gunakan untuk persiapan mengikuti Olimpiade Sains tahun ini. Baik, langsung saja kita bacakan soalnya. Sebuah benda bermasa 1 kilogram bergerak melingkar beraturan dengan periode 31,4 detik. Jika radius orbit benda 2 meter, benda mengalami gaya titik-titik. Nah, di opsi jawabannya ada nilai gayanya dan arahnya gitu ya. Oke, baik. Mari langsung kita jawab. Kita misalkan bendanya sedang berada di titik ini. Kita gambarkan sebagai benda titik saja. Dia akan bergerak melingkar karena tidak ditentukan arah kecepatannya ya. Kita coba tentukan sendiri. Ini adalah radiusnya. Berarti kurang lebih dia akan bergerak. Titik-titik ini adalah lintasannya. Begitu. Nah, kecepatannya selalu menyinggung eh, garis keliling lingkaran ini. Artinya dia tegak lurus dengan jari-jari lintasannya. Oke, kalau kamu pernah belajar terkait gerak melingkar, kamu pasti masih ingat percepatan suatu benda yang bergerak melingkar itu adalah eh, kecepatannya pangkat 2 dibagi jari-jari lintasannya, R. Nah, sementara menurut hukum Newton, eh, gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Maka, eh, gaya yang dialami oleh benda yang bergerak melingkar kita sebut sebagai gaya sentripetal. Itu adalah massa dikali percepatan sentripetalnya. Maka, massa dikali kecepatan pangkat 2 dibagi jari-jari eh, lintasannya atau orbitnya. Oke, sebelum kita lanjut mengerjakan. Nah, eh, gaya sentripetal ini adalah gaya yang memungkinkan benda ini bergerak melingkar gitu ya. Jadi tentu saja kita paham gaya ini menarik bendanya ke pusat. Jadi gaya F itu menarik bendanya ke pusat, arahnya ke pusat lintasan. Supaya dia selalu bergerak melingkar. Jadi dimanapun bendanya, kalau kita misalkan bendanya berada di bawah, maka arah gayanya akan tetap menuju pusat lintasan ini. Sehingga itu yang mengakibatkan bendanya tetap bergerak melingkar. Bagaimana seandainya tidak ada gaya sentripetal? Berarti bendanya akan, misalnya kalau dia di bawah, dia akan bergerak lurus ke sana. Saat dia berada di samping kanan, dia akan bergerak lurus ke sana. Seandainya tidak ada gaya sentripetal gitu ya. Jadi dia akan lurus, lurus ke sana. Ya, tapi kita tidak sedang membahas itu. Sekarang kita fokus ke soalnya. Nah, kalau kamu lihat di persamaan yang sudah ditemukan, gaya sentripetal, arahnya sudah kita ketahui ya, menuju pusat lingkaran atau menuju pusat lintasan. Massa sudah kita ketahui dari soalnya, radiusnya juga sudah kita ketahui. Sekarang kecepatannya yang belum kita ketahui. Kecepatannya berapa? Jadi pertanyaan berikutnya adalah berapa kecepatan benda ini? Dikatakan periodenya adalah 31,4 detik. Jadi periode ini adalah khas dari benda yang beraturan melingkarnya, gerak melingkarnya. Jadi untuk menempuh satu lintasan penuh dari titik awalnya sampai dia kembali ke titik awal itu dibutuhkan 31,4 detik. Gitu. Tentu saja kamu tahu lintasan totalnya adalah keliling dari eh, lingkaran itu. Nah, berarti keliling lingkaran dibagi periode, gitu ya. Kalau kamu masih ingat, keliling adalah pi dikali diameter dari suatu lingkaran, berarti ini dibagi periode.
hubungan diameter dengan jari-jari, tentu saja kamu tahu ya. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti 2VR dibagi T. Jadi ini adalah kecepatan dari benda tersebut. Oke, sekarang kita sudah tahu V, kita sudah tahu Fs-nya, persamaannya maksudnya. Sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilai uh, atau data-data yang ada pada soal. Oke, saya akan ke sebelah kiri ya. V sama dengan 2 dikali 3,14, ya saya pakai tanda kurung aja, dikali jari-jarinya dikatakan 2 meter. Bagi periodenya adalah 31,4 skon. Oke, satuan-satuannya tidak saya tuliskan. Karena keliling dalam meter, periode dalam skon berarti ini meter per skon ya. Kita lihat ini yang saya garisi. 3,14 dibagi 31,4. Tentu saja kita tahu ya itu mirip dengan 1 dibagi 10 berarti 0,1. Ini sama dengan 2 dikali 0,1 dikali 2. Di 0,4 ya. 0,4 meter per skon. Nah, di soalnya diminta, bukan di soal, mohon maaf, di persamaan gaya sentripetal ini diminta V pangkat 2. Berarti langsung kita kuadratkan saja. Berarti V kuadrat sama dengan 0,16 meter kuadrat per skon pangkat 2. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat V kuadrat, massa sudah kita ketahui, jari-jari sudah kita ketahui, sekarang kita cari gaya sentripetal yang tadi sudah saya sebutkan adalah gaya yang mengarah ke pusat lintasan benda yang bergerak melingkar. Masanya 1 kilogram. 1 kilogram dikali 0,16 meter per sekon pangkat 2 dibagi jari-jari 2 meter. Dibagi 2 meter. Maka ini sama dengan 0,16 dibagi 2. Itu adalah 0, saya pakai warna merah saja biar kontras. 0,08 meter. Ini meter. Saya tulis ulang. Ini meter. Dengan meter bisa dicoret ya. Jadi di atas meternya tinggal 1. Berarti ini menjadi kilogram. Ini warna merah saja. Kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, kalau kamu masih ingat, kilogram per meter per sekon pangkat 2 adalah Newton ya. Sama dengan 0,08 Newton. Berarti gaya sentripetal yang dialami oleh benda tersebut, yang sedang bergerak melingkar tersebut adalah uh, sebesar 0,8 Newton. Ini ada dua opsi. Tadi arahnya jangan lupa, arahnya selalu menuju pusat uh, lingkarannya karena lintasannya berbentuk lingkaran. Gitu. Jadi gaya ini kita sebut gaya sentripetal. Dia mengarah ke pusat lingkaran yang memungkinkan benda itu lintasannya terjaga selalu menjadi berbentuk lingkaran. Oleh karena itu kita simpulkan jawabannya yang paling tepat adalah opsi bagian B 0,08 Newton. Arahnya menuju pusat lingkaran. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal ini. Jika kamu menemukan kesalahan konsep, silakan jangan segan untuk berkomentar. Kalau kamu menyukai videonya, uh, klik tombol like-nya. Dan kalau belum subscribe channel saya, silakan boleh di-subscribe. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di video saya yang berikutnya.